Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai Bodo plot versus Nyquist plot. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariunike Sitompul dari Program Studi Media dan Internet Teknologi tahun 2019. Nah, kita pertama-tama belajar mengenai Bodo plot. Bodo plot terdiri atas dua bagian. Bagian pertama yaitu gain curve, yaitu kurva penguat. Dan yang bagian yang kedua adalah pasah curve, yaitu kurva pasah. Nah, di mana sumbu X pada kurva tersebut adalah frekuensi yang satuannya radian per sekon. Untuk kurva penguat, satuannya desibel dan logaritmik, tetapi pada gambar saya ini, saya menggunakan satuan desibel. Sedangkan untuk pasah, satuannya adalah linear karena merupakan sudut. Nah, kriteria kestabilan dengan Bodo plot terdiri atas 3. Yang pertama, sistem dikatakan stabil jika Gm yang merupakan kurva penguat dan Pm yang merupakan kurva pasahnya positif atau Pm lebih besar dari Gm. Yang kedua, sistem dikatakan marginal stabil jika Gm sama dengan Pm sama dengan 0 atau Pm sama dengan Gm. Dan yang ketiga, sistem dikatakan tidak stabil jika Gm atau Pm negatif, atau PM lebih kecil dari GM. Nah, kita dapat menulisnya pada aplikasi MATLAB dengan sintaks di bawah ini. Jika teman-teman ingin mencobanya secara langsung, teman-teman bisa mengetik sintaks ini pada aplikasi MATLAB kalian. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sebuah gambar dari sintaks di bawah ini. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa GM-nya sama dengan 13,3 desibel dan PM-nya 101 derajat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem ini adalah sistem yang stabil karena PM lebih besar dari GM. Kita lanjut ke Nyquist plot. Nah, dari sini kita dapat melihat, dari gambar ini kita melihat ada plane yang merupakan GS dan controller yaitu HS. Ini merupakan feedback negatif. Jadi, di Nyquist plot ini kita dapat melihat dua kriteria kestabilan. Yang pertama, jika melakukan penjumlahan 1 ditambah GS, HS, maka zeros yang disebut sebagai pole transfer function loop tertutup. Dan yang kedua, pole dari penjumlahan 1 ditambah GS, HS disebut sebagai pole transfer function loop terbuka. Nah, di sini saya mempunyai dua fungsi yaitu HS dan GS. HS-nya sama dengan 1 dan GS-nya sama dengan S kuadrat ditambah 10S ditambah 24 per S kuadrat dikurang 8S ditambah 15. Untuk menentukan sistem ini stabil atau tidak stabil, kita perlu mencari 1 ditambah GS dikali HS. Kebetulan HS-nya 1, jadi GS dikali HS sama dengan GS. Nah, untuk menentukan transfer function-nya, kita dapat melakukan penjumlahan 1 ditambah S kuadrat ditambah 10S ditambah 24 per S kuadrat dikurang 8S tambah 15. Dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasil dari pertambahan 1 ditambah GS, yaitu 2S kuadrat ditambah 2S tambah 39 per S kuadrat dikurang 8S tambah 15. Nah, dari Nyquist plot ini, kita dapat mengetahui satu rumus, yaitu Z sama dengan P ditambah N. P merupakan jumlah dari pole yang tidak stabil. Dan untuk N adalah berapa kali Nyquist plot melingkari min 1 searah jarum jam. Dan yang Z adalah jumlah pole yang ada pada loop tertutup sistem yang tidak stabil. Ini merupakan suatu sintaks yang dapat dituliskan pada MATLAB jika teman-teman ingin mencobanya secara langsung. Di sini saya sudah mendapatkan sebuah diagram Nyquist. Nah,
Dari diagram ini, kita dapat menentukan bahwa P dari transfer function-nya adalah 2, karena S-nya 5 dan S-nya 3. Untuk Z sama dengan 0, karena Z tadi jumlah pol yang ada pada closed loop tertutup sistem yang tidak stabil, itu 0. Sehingga kita dapat menentukan R-nya agar sistem itu stabil. Jadi, N-nya adalah min 2, karena min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi, berikut perbedaan antara Nyquist plot dan Bode plot yang dapat kita lihat dari diagramnya juga. Kita dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.